Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siha Arumatin Najihah dari Prodi PAI Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Bunga Basa Cirebon. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa materi tentang psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan ilmu yang mempelajari tentang belajar, pertumbuhan, dan kematangan individu, serta penerapan prinsip-prinsip ilmiah terhadap reaksi manusia. Pendidikan tersebut bertujuan untuk memengaruhi proses mengajar dan belajar. Ruang lingkup psikologi pendidikan yaitu mempelajari, meneliti, membahas tentang tingkah laku manusia yang terdapat dalam pendidikan, diantaranya tingkah laku belajar dari siswa, tingkah laku mengajar dari seorang guru, dan tingkah laku mengajar dan belajar yang terjadi akibat adanya interaksi antara guru dan siswa. Secara umum, ruang lingkup psikologi pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hereditas atau lingkungan. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan. Ketiga, potensi dan karakteristik tingkah laku murid. 4. Hasil dari proses pendidikan dan apa pengaruh terhadap setiap individu. Yang kelima, haik mental. Selanjutnya, ketika seseorang bertambah dewasa, ia tidak hanya bertambah berat dan tinggi badan, namun kemampuan bicara, kecerdasan, dan ketangkasannya juga meningkat. Kemampuan dan fungsi-fungsi inilah yang mengalami perkembangan, sama seperti pertumbuhan. Perkembangan juga meningkat hingga akhirnya berhenti kemudian menurun. Lalu, apa kaitannya pertumbuhan dengan perkembangan? Nah, perkembangan itu dipengaruhi oleh pertumbuhan, yaitu proses biologis makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan. Kemudian, hereditas. Hereditas adalah suatu proses penurunan sifat-sifat atau benih dari generasi ke generasi lain melalui plasma benih, bukan dalam bentuk tingkah laku, melainkan struktur tubuh. Keturunan itu memiliki peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Warisan atau turunan tersebut antara lain: 1. Bentuk tubuh dan warna kulit, sifat-sifat, intelijensi, bakat, penyakit. Manusia itu dilahirkan dengan struktur jasmani seperti sistem saraf, kelenjar, dan organ. Semua itu menentukan stabilitas emosi serta membedakan kapasitas mental. Maka, kesehatan mental dan emosi lebih banyak dipengaruhi oleh hereditas. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori-teori belajar dalam psikologi pendidikan. Yang pertama, teori behavioristik. Teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Aliran ini lebih mengutamakan terbentuknya perilaku yang dihasilkan dari proses belajar itu. Yang kedua, teori kognitif. Inti dari konsep teori ini adalah bagaimana munculnya dan diperolehnya skema atau rencana manusia dalam mempersepsikan lingkungannya. Dalam tahapan-tahapan perkembangan manusia atau saat seseorang mendapatkan cara baru dalam memaknai informasi secara mental. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Teori ini menekankan seseorang yang belajar memiliki tujuan untuk menemukan bakatnya, menambah pengetahuan atau teknologi, menambahkan pengetahuan yang dimilikinya, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya. Yang keempat, teori humanistik. Teori ini lebih menekankan pada pembentukan kepribadian, perubahan sikap, menganalisis fenomena sosial, dan hati nurani yang diterapkan melalui materi-materi pelajaran. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa guru atau pendidik sangat berperan sebagai fasilitator.
Demikian tadi adalah pemaparan materi tentang psikologi pendidikan. Sekian, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.